Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ucapkan selamat datang kembali di pertemuan kali ini. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan fitur columns, equation, simbol, dan pemberian efek pada tes di Microsoft Word. Jadi untuk fitur columns ini itu di Microsoft Word itu kita biasa bahkan pernah melihat mungkin ya, pernah melihat kayak di koran ya. Jadi di koran itu ada per kolom, misalnya dalam satu lembar itu kita bagi menjadi 3 kolom ya, 3 kolom. Dalam satu lembar kertas kita bagi menjadi 3 bagian, 3 kolom atau 2 ya, tergantung kebutuhan. Nah, equation ini ya rumus-rumus ya, rumus-rumus matematika yang bisa kita gunakan di Microsoft Word. Jadi untuk penggunaan rumus itu tidak dikerja secara manual. Jadi ada memang kayak misalnya akar pangkat 2 itu bukan kita ngambil di shape untuk kita gambar secara manual, karena itu sangat membutuhkan waktu yang lama kalau seperti itu. Jadi ada memang simbol equation yang sudah disiapkan di Microsoft Word, jadi kita tinggal gunakan saja. Misalnya 1/2 itu langsung kita ketik saja, bukan berarti kita ngambil di shape, kita buat garisnya secara manual ya, karena itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, simbol di sini ada beberapa simbol juga bisa kita gunakan di Microsoft Word. Terus efek, jadi pemberian efek ini di pada teks ya. Sekiranya ini untuk materi kali ini sangat mudah ya, jadi tidak terlalu susah, nanti kita praktekkan. Oke, jadi untuk tugas-tugasnya kemarin itu alhamdulillah Ibu sudah cek itu rata-rata masuk semua ya. Ya, kita langsung perhatikan saja. Jadi untuk materi kali ini bisa dibilang sangat mudah ya. Jadi tidak terlalu susah lah ya. Jadi kita cuma menggunakan bagaimana penggunaan columns, terus penggunaan equation, simbol. Nah, kalau simbol ini kayaknya sudah digunakan ya di tugas sebelumnya. Dan untuk pemberian efek ini pada tes itu kita akan perhatikan juga bagaimana memberikan efek bayangan misalnya pada teks yang akan kita gunakan. Nah, kita langsung perhatikan saja ya. Nah, di sini Ibu sudah membuat ketikan seperti ini ya, teks satu paragraf seperti ini. Dan ini kita akan langsung gunakan misalnya columns ya. Jadi columns biasanya kita lihat itu di koran ya. Yang pernah baca koran itu pasti pasti bisa menebak bahwa ini pasti menggunakan fitur columns di Microsoft Word. Jadi columns ini ada di menu page layout, diklik di sini di columns. Jadi di sini ada 1, 2, 3 ya. Jadi ada columns yang dibagi 2, tapi yang left-nya itu sebelah kirinya agak sempit, agak sedikit ya dari kanan. Terus right juga ada ya. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kalau headers kayaknya tidak ada masalah ya. Jadi nanti tugasnya itu ada headernya, jadi harus dikasih pas dengan seperti tugasnya. Begitupun dengan penggunaan font dan page border dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu untuk paragraf pertama ini. Misalnya Ibu mau buat 2 kolom atau ya 2 kolom. Nah, sebelum kita memisahkan kedua kolom, kita harus enter dulu ya. Kita enter beberapa kali, 1 sampai 3 kali ya. Karena kenapa? Pada saat kita membagi ini ya, dia tidak akan terbaca turun sebagai kolom yang kita sudah buat sebelumnya.
Karena kalau kita tidak enter, itu akan terbaca turun, dia sampai ke halaman berapapun itu akan terbaca turun. Jadi kita harus arahkan kursornya di paling akhir, terus kita enter beberapa kali, bisa 1 sampai 3 kali. Nah, setelah itu kita blok saja yang akan kita bagi. Setelah itu kita pilih menu page layout, terus pilih yang columns. Ini columns. Nah, misalnya columnsnya ada 3, ya tinggal saya pilih ya. Tapi kalau misalnya di sini tidak muncul, misalnya kita mau 4 dan seterusnya, kita klik di more columns. Ini, nah di sini ada kalau misalnya kita mau 5, kita tambah saja di sini number of columns ya. Tapi kalau misalnya 2 saja, misalnya kita butuh 2 saja, yang 2 ya, seperti ini. Bisa langsung klik tuh, atau bisa langsung ketik saja di sini berapa columns yang diinginkan. Nah, untuk pemberian garis tengah ini dicentang line between, artinya ada garis di antara kolom itu ya, line between. Kalau misalnya tidak dicentang, ini tidak muncul. Jadi dicentang supaya muncul line-nya di tengah-tengah. Setelah itu kita oke saja. Nah, seperti ini. Jadi dia akan ada di tengah-tengah. Jadi pengaturannya nanti tinggal ini saja ditarik-tarik ya, ini untuk space-nya ya per kolom. Ini saja yang margin-nya ditarik. Jadi nanti di tugasnya itu pengaturannya harus sesuai dengan letak huruf juga di tugasnya ya. Dan fontnya juga harus diperhatikan, harus sesuai dengan tugasnya, font-font yang digunakan. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini, misalnya di awal huruf ya, awal paragraf kita mau berikan drop cap. Ya, kalau drop cap ini sudah minggu lalu ya, pasti kalian tahu. Misalnya kita mau di 3 baris saja ya, seperti ini. Atau bisa 2 saja ya, boleh 2 baris seperti ini. Nah, jadi kalau untuk memberikan efek drop cap itu dibagi dulu kolomnya, baru diberikan efek drop cap. Karena kalau langsung diberikan efek drop cap itu susah ngatur teksnya ya. Nah, selanjutnya simbol ya, apalagi equation ya. Ini di sini ada di menu insert, ada equation ya, tinggal dipilih saja equation. Nah, kalau misalnya untuk format rumusnya ndak ada di sini ya, belum muncul di sini, bisa diklik insert new equation. Insert new equation. Klik saja. Nah, di sini akan muncul. Kalau misalnya kita cuma mau ngetik per saja ya, pilih yang ini. Yang ini misalnya ada 2/5, berarti klik fraction, pilih yang pertama ini. Nah, berarti kita tinggal tuliskan misalnya 25/100 seperti ini ya, 25/100 misalnya. Tambah, berarti tinggal diketik saja tambah. Nah, ini bisa di copy juga, di copy. Kalau misalnya enggak bisa di copy, nah kita langsung rubah saja teksnya ya, seperti ini. Misalnya sama dengan ya, tinggal di copy saja lagi, karena sudah di copy tadi ya, berarti tinggal di copy saja. Jadi biasanya itu ada yang harus mengambil di sini, di insert baru digambar garisnya, itu kan susah ya, pastinya sangat membutuhkan waktu yang lama, karena buat garisnya saja lama, apalagi kalau garisnya itu susah diatur. Nah, untuk selanjutnya, jadi equation di sini ada semua ya. Misalnya kita mau yang ada akarnya ya, akar pangkat 2. Nah, di sini ada radical. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana kita butuhkan di sini ya. Misalnya ini min B ya. Terus ditambah akar B pangkat 2 kurang 4C ya, tinggal diklik saja. Tinggal diklik. Nah, di sini tinggal dirubah saja berapa di sini. Misalnya ini min 3. Terus di sini
B-nya 4/2 misalnya, berarti B-nya diganti ya, dihapus. Terus misalnya di sini ya seperti itu. Jadi kalau misalnya rumusnya akar, ada rumus matematika, tinggal dipilih saja di insert equation. Nah, bagaimana kalau dengan rumus? Nah, rumus ini simbol. Bagaimana dengan simbol? Nah, simbol di sini ada beberapa simbol, bisa diambil di sini. Ya, ini yang segi 3. Tapi kalau belum muncul di sini, kita klik saja more symbols. Ada more symbols. Nah, di fontnya itu cari yang font Wingdings ya. Jadi kalau ini pasti tidak ada ya. Jadi ada di font Wingdings, cari yang W ini dia. Di sini. Nah, di sini kita ambil misalnya ini simbolnya penyimpanan, di insert ya. Ini akan muncul sendiri. Nih, akan muncul. Misalnya gambar komputer akan muncul. Nah, tadi kalau misalnya gambar segitiga ya, tinggal diklik saja. Diklik baru di insert ya. Jadi misalnya mau simbol yang lain lagi, cari saja di Wingdings ya. Di situ ada semua simbolnya di Wingdings. Ya, jadi di Wingdings ini ada beberapa simbol yang disediakan. Kalau misalnya Wingdings tidak ada, cari di Wingdings 2 lagi. Seperti ini. Kalau misalnya di Wingdings 1 tidak ada, di Wingdings 2 misalnya sih kita mau ambil centang, yang tanda centang seperti ini. Kalau misalnya di Wingdings 2 tidak ada, cari lagi di Wingdings 3. Ya, misalnya tanda panah, saya mau ambil tanda panah, klik saja baru di insert. Ya, baru di close, ini akan muncul sendiri. Jadi ini akan mengikuti besarnya font ya. Misalnya ini bisa kita rubah, saya 40. Nah, seperti ini. Ini untuk simbolnya. Nah, selanjutnya untuk ya penggunaan simbol ini saya kira tidak ada masalah ya, equation juga tidak ada masalah. Jadi ada di sini semua. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau membuat di sini ada teks ya, bisa tampilkan di sebelahnya ya. Jadi kita ambil saja di save bisa kita ambil di save, baru kita ambil yang text box ya, bisa yang kotak ini juga boleh. Kalau yang kotak ini ya berarti kita drag, baru klik kanan add text lagi ya. Ini add text, baru kita bisa menulis. Tapi kalau satunya yang ada drop text boxnya, itu langsung saja, ndak pakai klik kanan lagi. Kalau kita mau ambil yang ini ya, ini kita drag. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya seperti ini ketikannya. Nah, kita mau ini bisa kita angkat-angkat ya. Kita drag kemana kita mau tempatkan. Nah, misalnya tempatkan di sini saja. Ya, di setting saya di sini di sampingnya ya. Misalnya keterangannya. Nah, ini juga bisa kita rubah ini bordernya ya. Misalnya bordernya kita mau kasih putus-putus saja, berarti ambil yang putus-putus seperti ini. Mau rubah warnanya, tinggal dikasih saja warna di format. Jadi kalau dia aktif nanti, ini kan menu format tidak ada ya. Kalau dia aktif shape-nya itu muncul sendiri menu format. Silakan diberikan color sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan ya. Nah, misalnya lagi kita mau memberikan efek pada tulisan, misalnya ini musuh ya, kata musuh ini, jadi tak ada yang tak dapat ditaklukkan oleh cinta. Nah, tak ada musuh yang tak dapat ditaklukkan oleh cinta. Nah, musuhnya ini kita mau kasih efek tulisannya, misalnya ada bayangannya ya, tinggal diblok saja ini kata yang akan kita berikan efek, baru di Ctrl D ya. Jangan lupa diblok dulu, diblok katanya yang akan kita kata yang akan kita berikan efek tulisan, misalnya bayangan dan seterusnya. Kita Ctrl D
tekan Ctrl D di keyboard. Kalau misalnya keyboardnya itu di Ctrl D tidak mau, berarti dia harus menggunakan Ctrl Fn D ya. Bisa langsung juga Ctrl D. Nah, kalau misalnya di Ctrl D akan muncul text box, message box seperti ini. Ini font ya, fontnya. Nah, setelah itu kita klik tombol efek, text effect. Kita klik saja. Nah, di sini kita bisa berikan bayangan. Yang ini ya, yang gambar A ini yang ada bayangannya. Ini shadow itu berarti bayangan. Nah, berarti kita misalnya kita mau ambil yang tipe hurufnya seperti ini ya. Tipe hurufnya seperti itu. Kita mau kasih warnanya misalnya merah ya. Nah, selanjutnya untuk reflection. Nah, ini bayangannya akan terlihat seperti ini ya. Misalnya Ibu pilih yang half reflection ya, ini. Oke, dan selanjutnya nah ini efek tulisannya ya. Misalnya Ibu ambil yang warna ini. Ada hijau-hijaunya nanti bayangannya. Nah, itu saja ya. Misalnya kita mau jadikan 3 dimensi ya boleh, kita pilih saja di sini yang 3 dimensi bagaimana bentuknya. Ya, misalnya ini. Kalau selesai kita oke saja. Oke. Seperti ini. Nah, ini kan seperti dia akan berubah seperti ini. Ya. Kalau Ibu perbesar ya. Jadi ada bayangannya ya. Ini ada bayangannya di bawah. Jadi karena tadi kita berikan shadow dan kita berikan reflection, itu ada bayangannya, hurufnya ada bayangannya. Ya, oke. Bu Kiran tidak ada masalah ini ya. Tugasnya silahkan diketik seperti bentuk tugas yang dikirimkan nanti ke Emaca. Silahkan diketik seperti itu. Perhatikan fontnya, kira-kira fontnya menggunakan font apa. Terus ukurannya kira-kira berapa, supaya pengaturan katanya di setiap akhir kalimat atau di paragraf itu sesuai dengan yang letaknya di tugasnya. Oke, Ibu kira cukup ya, tidak ada lagi. Jadi untuk pertemuan ini, pertemuan kelima ini, jadi itu kita cuma membahas tentang bagaimana pemberian equation, penggunaan equation, terus penggunaan pemberian efek pada tulisan ya, pemberian efek pada tulisan yang seperti ini ya. Misalnya ini biasa misalnya menulis puisi ya, atau kita mau mempercantik, memperindah supaya agak kelihatan menarik ya. Terus tadi equation, simbol, dan ya jadi tadi equation sudah dijelaskan ini. Terus simbolnya sudah, untuk pemberian juga pemberian penggunaan shape ya. Jadi kita bisa letakkan di samping teks boleh. Nah, terus untuk menyatukan gambar ada juga tugasnya itu, tapi itu kan sudah dibahas minggu lalu ya, jadi pasti kalian sudah tahu. Oke, sekira untuk pertemuan kali ini cukup. Nanti kita diskusi lewat WhatsApp kalau misalnya ada masalah ya. Pada saat kalian mengerjakan ada masalah silakan WhatsApp ya. Dan untuk tugasnya ini setelah kalian ketik ya, bisa di convert ke bentuk PDF ya, diekspor ke bentuk PDF atau Word saja. Jadi bisa pilih mau kirim Word atau mau kirim yang PDF. Jadi nanti di headernya itu ada lagi namanya ya. Jadi seperti tugas-tugas sebelumnya. Oke, sekira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Pertemuan kali ini, dan semoga yang kita bahas tadi ya bisa menambah lagi pengetahuan kalian tentang materinya. Jadi materinya tentang penggunaan equation, simbol, penggunaan pemberian efek teks ya, tes pada ketikan di Microsoft Word,
Jadi bagaimana penggunaan shape, misalnya kita mau berikan keterangan misalnya ada gambar, kita memberikan keterangan di sampingnya, itu pasti kalau dikasih 2 kolom itu ndak bisa ya. Jadi kita ambil shape saja, kita berikan keterangan di samping gambarnya. Dan juga tadi penggunaan fitur columns ya. Jadi pasti kalau kolom di surat kabar ya. Oke, saya kira cukup dan Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil dan sukses dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.